Chelsea tampil menggila dan sukses menghancurkan AC Milan dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. The Blues membuka keunggulan lewat Joao Pedro di penghujung babak pertama, sebelum sang penyerang kembali mencetak gol hanya beberapa detik setelah babak kedua dimulai. AC Milan semakin terpuruk setelah Moises Caicedo menambah gol ketiga Chelsea pada menit ke-51. Kekalahan ini menjadi hasil minor pertama Rossoneri dalam rangkaian uji coba pramusim. Sementara Chelsea berhasil menunjukkan ketajamannya di hadapan ribuan penonton SUGBK. Selat Hormuz memanas, Iran mengklaim IRGC mencegat sebuah kapal di jalur strategis dunia, sementara ketegangan dengan Amerika Serikat terus meningkat. Di tengah pembatasan pelayaran dan negosiasi Iran-Oman untuk membuka jalur sementara, ancaman terhadap perdagangan energi global kembali membayangi. Akankah Selat Hormuz segera terbuka atau justru menjadi titik pecah konflik baru Iran-Amerika? Serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan, setelah jet tempur membombardir wilayah Al-Mansouri di distrik Tair, tepat ketika perundingan Israel-Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat memasuki hari terakhir di Roma. Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan infrastruktur Hezbollah sebagai respons atas insiden yang melukai tentaranya, sementara ketegangan terus meningkat di tengah upaya menjaga gencatan senjata. Benarkah diplomasi masih memiliki peluang meredakan konflik, atau justru kawasan kembali menuju eskalasi yang lebih besar? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran dan sejumlah negara sekutu di kawasan Teluk meminta agar rencana serangan militer Amerika Serikat dibatalkan. Trump menyebut operasi itu akan menjadi serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Iran maupun negara-negara Teluk mengenai klaim tersebut. Ketegangan di Timur Tengah pun kembali menjadi sorotan dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan juga memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik
terkait dengan pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju. Kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mall itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mall-mall? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran dan berikut laporan dari Kea Della Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih.